Oke, langsung aja kita bahas korban-korban Jack the Ripper berikutnya. Buat yang belum nonton part 1, tonton dulu, cari aja di channel ini. Korban Jack the Ripper ketiga adalah Elizabeth Stride. Mayatnya ditemukan pada tanggal 30 September 1888 di Jalan Berner sekitar jam 1 pagi, 3 hari setelah surat Dear Boss dikirim ke kantor polisi. Tapi tidak ada mutilasi yang terjadi pada mayat Elizabeth, sehingga polisi ragu apakah benar yang membunuhnya ini adalah Jack the Ripper. Karena Jack the Ripper biasanya memutilasi korbannya, tapi yang ini enggak. Elizabeth cuma digorok di lehernya, terus arterinya putus, urat yang di tangannya putus, dan udah gitu aja. Nggak ada sayatan-sayatan lagi. Kasus ini diyakini kalau ada gangguan saat Jack the Ripper memulai aksinya. Alhasil dia langsung kabur. Ini belum pasti ya, masih menduga-duga. Ada beberapa kesaksian dari para saksi yang melihat Elizabeth Stride. Surat kabar melaporkan cerita yang diceritakan oleh 2 buruh yang tidak diwawancarai selama pemeriksaan. Mereka adalah J. Bess dan John Gardner. Keduanya mengatakan mereka melihat Elizabeth pada jam 11 malam saat mereka mau memasuki pub. Pub itu kayak bar ya, tapi bergaya Inggris dan tempatnya lebih luas juga, lebih besar. Nah, mereka melihat Elizabeth ditemani oleh seorang pria setinggi 5 kaki 5 inci atau sekitar 165 cm lah, sekitaran situ. Mereka mengatakan kalau pria itu memiliki kumis yang tebal, gak ada jenggot, pakai mantel, dan pakai topi Billy Cook. Ya, penggambarannya sama kayak di poster-poster Jack the Ripper. Mereka menganggap pria itu adalah pria yang terhormat, dilihat dari pakaiannya. Dan mereka terkejut kalau Elizabeth dan pria itu berpelukan dan bermesra-mesraan tanpa rasa malu. Mereka berteriak, kemudian Elizabeth dan pria itu lari terbirit-birit. 45 menit kemudian, pada jam 11.45, ada kesaksian dari saksi William Marshall. Dia melihat wanita yang diklaim sebagai Elizabeth berbicara dengan seorang pria yang penampilannya persis sama seperti yang dikatakan oleh saksi sebelumnya. William Marshall melihat pria itu seperti pria yang berpendidikan. Kemudian kesaksian dari PC William Smith, pada jam 12.35 dia melihat Elizabeth bersama dengan seorang pria di Jalan Berner. Ya, Jalan Berner, lokasi kematiannya Elizabeth. PC William Smith mengatakan pria itu berkulit gelap, kumisnya tebal, menggunakan mantel, celananya panjang, dan membawa bungkusan. Bungkusan itu dibungkus dengan koran. Dan dia memperhatikan kalau ada mawar yang dikenakan di jaketnya Elizabeth, yang katanya sama persis seperti mawar yang ditemukan setelah kematian Elizabeth. Dan seorang pekerja pelabuhan bernama James Brown datang dari Fireclough ke Jalan Berner. Dia melihat seorang pria dan wanita berdiri di pojokan. Dia cuma melirik dan gak bisa menggambarkan apapun selain mantel hitam. Dan James Brown gak melihat ada bunga mawar di jaketnya yang perempuan. Dan saksi yang paling sensasional adalah Israel Swartz, seorang imigran baru. Bahasa Inggrisnya masih agak-agak kurang. Dia kebetulan berbelok ke Jalan Berner sekitar jam 12.45. Dia berada di seberang jalan dari tempat mayat Elizabeth ditemukan. Dia melihat ada seorang pria yang berbicara kepada seorang wanita. Dia melihat pria itu mencoba menarik wanita itu ke jalan. Karena wanita itu melawan, pria itu melempar wanita itu ke jalan. Israel Swartz langsung menyeberang dan menuju ke tempat pria dan wanita itu. Saat menyeberang, dia melihat ada pria lain yang sedang menyalakan kayak pipa rokok zaman dulu itu. Nah, dia sedang menyalakan itu. Saat udah diseberang, pria yang bersama wanita itu berteriak Lipski, kayak manggil nama gitu. Israel terus berjalan, tapi ketika dia melihat ada yang mengikutinya dari belakang, yaitu pria yang rokok tadi, Israel langsung melarikan diri. Tapi dia sempat melihat tubuh wanita itu, dan tubuhnya sama seperti mayat Elizabeth di saat dia diminta untuk datang ke kamar mayatnya. Tapi ada yang aneh, kalau memang wanita yang dilihatnya itu adalah Elizabeth, harusnya Elizabeth menerima luka di lutut dan di tangannya. Soalnya kan katanya wanita itu dilemparkan ke tanah. Minimal ada luka lecet lah di tangan atau di lututnya. Tapi ini nggak ada. Sebenarnya kalau tadi memang ada luka lecet di mayatnya Elizabeth, pasti polisi udah menemukan titik terang. Karena saksi tadi mendengar teriakan Lipski. Setidaknya udah ketahuan lah namanya dikit. Tapi kayaknya beda orang. Jadi ya bikin bingung lagi. Ibaratnya udah naik, udah kayak mau ketemu,
terus jatuh karena salah orang. Nah, itu tadi cerita dari para saksi. Sekarang kita akan bahas pendapat dari dokter yang memeriksa mayat Elizabeth. Pada kasus sebelumnya, Annie Chapman, ada seseorang yang mengeluh bahwa kegagalan pada kasus Annie Chapman adalah karena cuma ada satu dokter yang melakukan otopsi. Jadi ya cuma satu pendapat aja yang bisa kita temukan. Untuk alasan itulah dipakai dua dokter, yaitu dokter yang sebelumnya, Dr. Phillips dan Dr. Blackwell. Elizabeth ditemukan dengan tangannya mencekram kekos. Anggap aja permen penyegar napas. Nah, kekos ini masih dalam paket dan gak berserakan. Harusnya kalau memang Elizabeth tadi dilempar ke tanah, kekosnya harusnya berantakan. Tapi ini enggak. Jadi ya kayaknya memang saksi sebelumnya itu memang salah orang. Dr. Phillips dan Dr. Blackwell sepakat kalau kematian Elizabeth itu karena kekurangan darah akibat luka dari tenggorokannya dan luka dari arterinya. Namun yang membingungkan kedua dokter itu adalah nggak ada cipratan darah di lokasi kejadian, atau setidaknya tanda-tanda cipratan darah lah yang menunjukkan kalau Elizabeth itu terbunuh saat posisi berdiri. Biasanya kan orang kalau gorok leher itu darahnya nyiprat. Jadi ini seolah-olah Elizabeth ditidurkan dengan lembut dulu, digeletakkan dengan lembut dulu, baru digorok. Dr. Phillips juga mengklaim saat dia membedah perutnya, nggak ada minuman keras atau obat-obatan terlarang. Jadi kalau dibilang Elizabeth tergeletak karena mabuk, itu udah nggak masuk akal, karena perutnya udah dibedah dan nggak ada minuman keras atau obat-obatan terlarang di dalamnya. Nah, masih di malam yang sama, jatuh korban keempat. Korban keempatnya adalah Catherine Eddowes, dibunuh di tanggal yang sama dan mayatnya ditemukan di Meter Square oleh PC Watkins. Mayat Eddowes ditemukan pada jam 1.45, yang berarti mayat Eddowes ditemukan 45 menit setelah mayat Elizabeth. Satu malam, dua korban. Catherine Eddowes pada saat itu baru keluar dari penjara. Dia dipenjara karena ditemukan pingsan karena mabuk pada jam 8.30, tengah 9. Kemudian pada jam 12.15, dia dibebaskan dari penjara. Tapi dia nggak pulang ke penginapannya. Dia malah kembali ke tempat dia pingsan sebelumnya. Nah, ada 3 orang yang mengaku berpapasan dengan wanita itu sekitar jam 1.30, jam tengah 2 pagi. Dan mereka ngelihat wanita itu bersama seorang pria. 3 saksi ini, satunya nggak memperhatikan sama sekali, satunya nggak terlalu memperhatikan, jadi dia cuma tahu kalau mereka tampak lusuh, itu aja. Dan yang satunya lagi nggak memperhatikan wajah, tapi memperhatikan pakaiannya. Dan ya, penampilan pria itu sama seperti saksi-saksi sebelumnya. Dan jam 1.45 mayat Catherine Eddowes ditemukan. Pada jam 2 pagi, Dr. Frederick Gordon Brown, atau panggil aja Dr. Brown, tiba di lokasi kejadian. Dokternya bukan Dr. Phillips ya, mungkin Dr. Phillips lagi ngurus mayatnya Elizabeth. Dari korban Jack the Ripper saat ini, Catherine Eddowes memiliki kerusakan yang paling parah. Tenggorokannya digorok, perutnya dibelah, ususnya juga dicabik-cabik dan diletakkan di bahu kanan atas, dan wajahnya dimutilasi. Ini pertama kalinya Jack the Ripper memutilasi wajah korbannya. Ada potongan di bagian masing-masing pipi yang membentuk segitiga, dan segitiganya seolah-olah menunjuk ke arah mata, dan kupingnya hilang sesuai dengan isi surat Dear Boss. Dan ada yang berbeda. Biasanya potongan Jack the Ripper di bagian perut itu lurus dan rapih, tapi di mayat Eddowes ini potongannya bergerigi, arahnya agak ngasal. Terus ginjal kanannya pucat dan ginjal kirinya hilang, dan selangkangannya kroak. Dr. Brown menganggap kalau pembunuhnya pasti memiliki kemampuan medis karena dari cara dia mengambil ginjal di kondisi yang gelap. Nah, kita mundur lagi ke waktu Dr. Brown tiba, yaitu jam 2. Petugas polisi berkumpul di sekitar lokasi pembunuhan dan melakukan pencarian menyeluruh di jalan-jalan. Beberapa pria dihentikan dan diinterogasi. Tapi nggak menemukan apapun. Kayaknya pembunuhnya berhasil berbaur dengan masyarakat. Dan fakta yang lebih anehnya lagi, sebenarnya ada 3 detektif yang berpatroli di situ, pakai baju biasa, tapi mereka sama sekali nggak menemukan pembunuhnya. Kayaknya Jack the Ripper berhasil melewati detektif itu tanpa terdeteksi. Mereka menduga kalau Jack the Ripper melewati polisi tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan polisi menemukan petunjuk, yaitu potongan celemek yang ada noda darahnya di jalan Goldstone. Celemek itu ditemukan pada jam 2.55. Ingat jamnya ya,
jam 2.55. Dan potongannya sesuai sama celemek yang ada pada mayat Edwes. Nah, kalau dilihat dari lokasi pembunuhan dan lokasi celemek itu ditemukan, bisa dibilang polisi tahu arah larinya Jack. Dan ini membuktikan kalau Jack the Ripper pada saat itu melewati polisi. Dia nggak lewat dari jalan-jalan yang tersembunyi. Dan ini membuktikan kalau Jack the Ripper pada saat itu, pada saat melewati polisi, pasti di bajunya atau celananya mempunyai noda darah juga. Dan tangannya pasti juga punya noda darah. Ibaratnya dia ngelap noda darah di tangannya itu pakai celemek. Dan ketika udah bersih, celemeknya dibuang di jalan Goldstone. Tapi kan dia punya mantel hitam itu. Kemungkinan besar dia menutupi darahnya menggunakan mantel hitam itu. Nah, itu kemungkinan kenapa Jack the Ripper berhasil lolos melewati polisi tanpa menimbulkan kecurigaan. Karena dia ngelap darahnya pakai celemek itu dan badannya ditutupi pakai mantel. Jadi nggak kelihatan ada noda darahnya. Tapi ini membuat kebingungan lagi. Kalau dari lokasi pembunuhan menuju ke lokasi celemek itu ditemukan, itu membutuhkan waktu 10 menit kalau tergesa-gesa. Dan salah satu dari 3 detektif sebenarnya udah menelusuri jalan Goldstone itu. Dia jalannya pelan-pelan sehingga membutuhkan waktu 20 menit. Berarti detektif ini berada di jalan Goldstone pada jam 2.20. Dan detektif itu tidak menemukan celemek. Gimana coy? Nangkep nggak? Jadi jam 2 nih. Jam 2. Teruskan waktu untuk menuju ke jalan Goldstone itu 10 menit kalau tergesa-gesa. Berarti harusnya Jack the Ripper pada jam 2.10 udah nyampe di sana dong dan membuang celemek itu. Nah, salah satu detektif nyampe di jalan Goldstone pada jam 2.20. Tapi dia nggak menemukan ada celemek dan detektif itu pergi lagi. Kemudian celemek itu ditemukan polisi pada jam 2.55. Ini berarti Jack the Ripper datang ke jalan Goldstone setelah detektif itu pergi. Dan ini berarti Jack the Ripper tidak langsung kabur dari lokasi pembunuhan. Kalau dia langsung kabur, dia pasti udah nyampe ke jalan Goldstone 10 menit kemudian dan membuang celemek itu. Kemudian detektif datang dan menemukan celemeknya. Tapi ceritanya nggak gitu kan? Jadi apakah Jack the Ripper bersembunyi dulu di sebuah gedung, kemudian membuang celemek itu setelah detektif pergi, atau dia sudah pulang membersihkan diri, kemudian sengaja datang lagi dan membuang celemek itu? Kalau kayak gitu berarti rumahnya di sekitaran situ. Nah, pertanyaan ini belum ada jawabannya. Kemanakah Jack the Ripper setelah membunuh Catherine Edwes? Kalau dibilang langsung kabur, kayaknya enggak. Kayaknya dia berlama-lama di lokasi itu dulu, baru kabur. Pada tanggal 1 Oktober, keesokan harinya, kantor polisi mendapatkan postcard. Tulisan tangan itu mirip sama tulisan surat Dear Boss, surat yang sebelumnya pernah dikirim oleh Jack the Ripper. Judul dari postcard itu adalah Double Event. Yang jelas itu pasti mengacu pada kematian Elizabeth Stride dan Catherine Edwes. Saya tidak memberi kode bos tua ketika saya memberi Anda tip. Anda akan mendengar pekerjaan ganda Saucy Jackie besok. Dia menyebut dirinya Saucy Jackie. Kali ini nomor 1 sedikit menjerit, jadi tidak bisa menyelesaikan secara langsung. Tidak punya waktu untuk mendengarkan polisi. Terima kasih telah menyimpan surat terakhir sampai saya bekerja lagi. Jack the Ripper. Dan postcard ini hilang dari arsip polisi, tapi surat Dear Boss masih ada. Nah, ini berarti pembunuh Elizabeth memang Jack the Ripper. Cuman Elizabeth sempat teriak, makanya Jack the Ripper langsung ganti target. Lalu pada tanggal 16 Oktober, 2 minggu setelah peristiwa Double Event, kantor polisi mendapatkan surat. Surat ini dinamakan From Hell, dari neraka, tapi tulisannya agak beda dari sebelumnya dan gak ada tanda tangan Jack the Ripper juga. Dan yang bikin beda dari sebelumnya adalah surat itu tiba dalam kotak kecil, yang mana kotak kecil itu ada ginjal, dan setelah diteliti ginjal itu adalah ginjal Catherine Edwes. Seperti postcard Saucy Jackie, surat From Hell ini juga menghilang dari arsip polisi. Korban kelima atau yang terakhir adalah Mary Jane Kelly. Mayatnya ditemukan pada 9 November 1888. Berbeda dari korbannya yang lain, yang mayatnya ditemukan di tepi jalan, mayatnya Mary Jane Kelly ini ditemukan di kamar atau di kos-kosannya dia. Mary Jane Kelly ditemukan oleh asisten pemilik kos-kosan itu yang bernama Thomas Bowyer. Ceritanya dia mau nagih uang kos-kosan, tapi pintunya nggak mau terbuka. Terus Thomas pergi keluar, mau ngintip dari jendela apakah Mary Jane Kelly ada di dalam atau enggak. Tapi dia kaget melihat kaca jendela kamar Mary Jane Kelly itu pecah. Terus dia ngintip dikit, dia melihat 2 potongan daging diletakkan di atas meja. Dia langsung lapor ke majikannya.
ke pemilik kos-kosan. Terus majikannya menggeser tirai jendela dan kaget melihat mayat Mary Jane Kelly. Dia langsung menyuruh asistennya untuk melapor ke polisi. Dr. Phillips dan Dr. Thomas datang pada jam 11.30, tengah 12 siang. Pada jam tengah 2 siang 13.30, mereka membobol kamar Mary Jane Kelly. Dan ya, mayatnya Mary Jane Kelly adalah yang terparah. Lebih parah daripada Catherine Edelweiss. Organ dalam perutnya dikeluarkan dan diletakkan di sebelah kanan tubuh mayat. Rahim, ginjal, dan satu payudaranya diletakkan di bawah kepala seperti bantal. Terus paru-paru kirinya robek dan jantungnya hilang. Jack the Ripper juga hampir menguliti seluruh tubuhnya Mary Jane Kelly dan dia meletakkannya di meja. Dan itulah yang dilihat oleh asisten pemilik kos-kosan. Hidung, telinga, pipi, dan alis hilang. Terus ada beberapa sayatan di bibirnya. Untuk waktu kapan Mary Jane ini dibunuh, semuanya bertentangan. Dr. Phillips bilang matinya antara jam 5 pagi dan jam 6 pagi. Dr. Thomas bilangnya antara jam 1 pagi dan jam 2 pagi. Terus berdasarkan keterangan para saksi, bilangnya sekitar tengah 4 pagi dan jam 4. Ada saksi yang melihat Mary Jane Kelly bersama seorang pria dan membiarkannya masuk ke kamarnya. Saksi ini menunggu sampai jam 3 pagi. Karena nggak ada yang terjadi, dia akhirnya pergi. Terus pada jam 3 itu juga ada yang pulang ke kos-kosan. Dia melihat kamar Mary Jane Kelly, lampunya mati. Dia berbaring di kamar kosnya dan gak tidur. Terus 1 jam kemudian, jam 4, dia mendengar suara langkah kaki yang berjalan keluar. Dan polisi menganggap berdasarkan kesaksian ini, Mary Jane Kelly dibunuh antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Oke, itulah tadi 5 korban Jack the Ripper. Dan dipercaya aksi Jack the Ripper ini berhenti pada korban kelima. Jadi mulai dari 31 Agustus sampai 9 November adalah aksi dari Jack the Ripper. Kasus pembunuhan berantai ini belum terpecahkan, masih misteri karena pembunuhnya masih belum ditemukan atau diidentifikasi. Tapi kalau tersangkanya ya ada. Dan muncullah teori-teori konspirasi tentang Jack the Ripper. Ada yang bilang perempuan karena tulisannya rapih kali, kayak tulisan perempuan, dan itulah sebabnya dia bisa lolos dari polisi karena polisi menduganya laki-laki doang. Jadi ya gitulah, misteri Jack the Ripper ini belum terpecahkan. Dan yap, semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.